Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, al mustami'in wal mustami'at, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah tabaraka wa ta'ala. Pagi ini kembali kita diberikan jalan kebaikan dan kemudahan oleh Allah untuk bisa membuka hari kita dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amal saleh, yaitu kita melaksanakan ibadah fardu subuh, kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kita dan menjadikan kita selalu semangat untuk bisa melakukan satu amalan setelah kita melakukan amalan-amalan saleh lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa idza faraghta fansab. Apabila telah melakukan satu kebaikan, maka hendaklah kita berpindah kepada kebaikan-kebaikan yang lain nih, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, mari kita lanjutkan pembahasan tentang syarh risalati Fadlil Islam di Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pada pagi ini adalah halaman 158, ya, masih dalam pembahasan kelanjutan dari hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, di mana hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ya, di mana Abi Umayyah dia berkata, ya, aku berkata kepada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu tentang makna satu ayat, ya, yang mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, dan seterusnya. Dalam hadis tersebut, ya, dijelaskan di mana Abu Tha'labah, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna hadis tersebut. Jadi sudah kita jelaskan pada pagi kemarin. Kita melanjutkan sisa daripada syarah daripada hadis ini. Baik, ikhwafillah, halaman 158 pada bagian yang terakhir, paragraf yang terakhir, ya, wa qauluhu, ya, makna daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lil 'amil fihinna ajru khamsina rajulan. Yang beramal pada hari-hari yang dimana Nabi menyebutkan inna min waraikum ayyaman, di belakang kalian ada hari-hari as-sabru fihinna mithl al-qabdi 'ala al-jamar, ya bersabar di hari-hari tersebut seperti orang yang memegang bara api. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan di akhirnya lil 'amil fihinna, yang beramal di hari-hari tersebut ajru khamsina rajulan, dia mendapatkan pahala 50 orang beribadah. Ya'maluna mithla amalikum, yang beramal seperti amalan kalian. Ini perkataan Nabi SAW. Hadihi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, muskilah, mas'alatun, ya, ini adalah satu masalah, satu permasalahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Far Rasulu sallallahu alaihi wasallam qal, innal ladzi yatamassak bid-dini fi akhir zaman indal fitan." Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, ikhwah, di akhir zaman, di saat fitnah ini tiba, lahu ajru khamsina rajulan minas sahabah, maka baginya pahala 50 orang laki-laki dari sahabat. Bayangkan, yang beramal di hari-hari yang penuh dengan ujian tersebut, ya, maka pahalanya adalah seperti 50 sahabat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai para sahabat berkata, qalu minna aw minhum. Ya. 50 ini seperti kami dari golongan kami atau mereka, kata para sahabat. Qala bal minkum, Nabi mengatakan itu dari kalian. Limadha ikhwah? Kenapa? Ya. Kenapa kondisi ini Nabi sebutkan? Lianna sahabata ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat berada di tengah-tengah Rasul. Wad-dinu aziz, agama itu sangat kuat, ya, sangat mulia. Fi dzalikal waqt, pada masa itu. Wal muslimuna katsirun, dan jumlah kaum muslimin hari itu banyak. Amma hadza fahuwa gharib, adapun yang disebutkan oleh Nabi, yang beramal di masa itu mendapatkan 50, ya, pahala, ya, laki-laki dari golongan sahabat. Kenapa? Di masa itu adalah masa yang sangat asing. Masa yang sangat asing sekali. Wa ma'ahadha, dengan keterasingan masa itu, ya, di tengah-tengah orang sudah tidak lagi beragama, tapi dia tetap berpegang teguh, ya, dengan agamanya. Wa ma'ahada tamassaka bid-din, dia tetap kokoh dalam agamanya. Bayangkan. Wa dafa'anid-din, terus membela agama ini. Dia tetap berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dafa'anid-din, dan membela agama ini. Ma'a annahu laisa lahu ansarun wala a'wan, di saat dia berpegang teguh itu, tidak punya sahabat, tidak punya orang-orang yang menolongnya, dan tidak punya orang-orang yang dekat yang bisa menguatkannya. Di masa keterasingan itu, di saat dia berada, ya, di tengah-tengah orang yang sudah larut dalam kesalahan, dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan dosa, tapi dia tetap kokoh, tetap kuat, padahal tidak ada orang, para sahabat-sahabat tidak ada. Ya subhanallah. Walidzalika, kata Shalih Fauzan, haza ala hadzal ajr, karena itulah dia mendapatkan pahala yang sangat besar ini. Apa pahalanya tadi? 50 ajru khamsina rajulan,
pahala 50 orang laki-laki yang beribadah dari kalangan sahabat. Ya Allah. Wa asbaha fi hadhil mas'alati afdal min as-sahabah. Ya, daripada pembahasan kita ini, ya, dari pembahasan kita ini, maka dapat kita pahami bahwa orang yang hidup di akhir zaman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya seperti pahala 50 orang sahabat. Maka ini menunjukkan bahwa seakan-akan mereka ini lebih mulia daripada sahabat. Apakah seperti itu, ikhwah? Wahya mas'alatun khasah. Nah, kata Shalih Fauzan, ini adalah masalah khusus. Tidak boleh kita lakukan. Orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti yang beribadah, mereka adalah lebih mulia dari sahabat. Apakah seperti ini kesimpulannya? Tidak. Kata Shalih Fauzan, hazihi hiya mas'alatun khasah. Ini masalah khusus. Wassahabatu afdal minhu fi umurin ukhra fi sahabah. Wassahabatu afdal minhu. Para sahabat lebih afdal, lebih mulia daripada dia. Fi umurin ukhra, pada perkara yang sangat banyak sekali. Ya. Di antara keutamaan sahabat fi suhbah. Apa itu suhbah? Menjadi sahabat Rasul di dalam berdakwah, di dalam beribadah, di dalam menyebarkan agama Allah. Wal jihadu fi sabilillah. Para sahabat ya lebih mulia karena mereka berjihad mendampingi Rasulullah SAW di jalan Allah tabaraka wa ta'ala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi jangan digeneralkan, jangan diumumkan permasalahan ini. Jangan dijadikan dia bahwa para orang-orang yang hidup di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya di masa-masa fitnah, mereka lebih mulia daripada sahabat. Kata Shalih Fauzan, ini masalah khusus yang tidak bisa kita jadikan sama rata. Sebuah kesimpulan, mereka yang hidup di akhir zaman lebih mulia dari golongan sahabat. Para sahabat memiliki keutamaan yang sangat banyak di dalam bersamai Rasulullah SAW, di dalam berjihad bersama Rasul, wa fil hijrah, dan juga para sahabat mendapatkan keutamaan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa afdal minhum fi khaslatin wahidah. Hanya satu poin, hanya pada satu poin saja disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa huwa afdal minhum fi khaslatin wahidah. Para sahabat, mereka yang hidup di akhir zaman mulia daripada sahabat-sahabat Nabi pada satu poin, yaitu hidup di masa keterasingan dan ibadah mereka itu diganjar oleh Allah tabaraka wa taala mithlu 50 rajulan. Falaysa ma'na hadha annahu ya'ti fi akhir zaman man huwa afdal min as-sahabati mutlaqan. Garis bawahi baik-baik ini. Kata Shalih Fauzan, ini bukan berarti bahwa dia yang datang di akhir zaman dia lebih mulia dari sahabat secara mutlak. Tidak. Bukan ini yang dimaksud. Jelas ya ikhwah ya? Bahwa mereka yang hidup di akhir zaman, yang berpegang teguh dengan agamanya, di saat semua orang sudah rusak, dia tetap kokoh dengan agamanya, membela agama Allah tabaraka wa taala, maka dia lebih afdal di satu permasalahan. Tetapi para sahabat memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan dibanding yang lain. La bal afdal minas sahabati fi nuqtatin wahidatin faqat. Tidak. Hanya mereka diberikan satu kemuliaan daripada sahabat satu saja. Was-sahabatu indahum fadailun katsirah. Para sahabat memiliki keutamaan yang sangat banyak.
laysat 'inda hadha ya wa yaqulun innal fadilatal khassa la taqdi 'ala al fadilatil 'amah. Sesungguhnya keutamaan yang dimiliki oleh mereka, satu keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang hidup di akhir zaman tidak bisa melampaui seluruh keutamaan atau keutamaan secara umum. Jelas ya poinnya ya? Baik. Yang bagi ma'rifatu hadha ya pas-sahabatu la ahad afdal minhum abadan. Bahwa wajib kita untuk mengetahui ini ya. Maka para sahabat tidak ada satupun yang melampaui mereka. Ya, tidak ada satupun. Mereka adalah mendapatkan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Mereka para sahabat yang mulia, tidak ada orang yang lebih mulia dari mereka. Para sahabat, orang-orang yang mulia, ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, inilah penjelasan daripada keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan daripada hadis yang ditanyakan oleh Abi Umayyah ya, yang bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani. Kita lanjutkan ya pada halaman yang ke-159 ya, di mana sahibul matan menukilkan dan mengatakan warawa Ibnu Waddah ya, Ibnu Waddah meriwayatkan maknahu ya, makna daripada apa? Min hadithi Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari hadis Ibnu Umar ya, semoga Allah meridai mereka berdua, inna min ba'dikum ayyaman lis-sabiri fiha ya, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari bagi orang-orang yang bersabar di dalamnya, al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yawm, seperti mana kalian berpegang teguh hari ini ya, mereka berpegang teguh seperti mana kalian ya hari ini, ajur khamsina minkum, maka mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Thumma qala ya, kemudian dia berkata, anba'ana Muhammad bin Sa'id ya, telah menyampaikan berita kepada kami Muhammad bin Sa'id, anba'ana Asadun ya, kemudian telah memberitakan kepada kami ya Asad, qala dia berkata, anba'ana Sufyan ibn Uyainah ya, Sufyan ibn Uyainah telah memberitakan kepada kami, an Aslam al-Basri, dari Aslam al-Basri, an Sa'id ibn Abil Hasan, dari Sa'id ibn Abil Hasan, qala dia berkata, qultu li Sufyan, aku berkata kepada Sufyan ibn Uyainah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, disampaikan qala na'am, qala yaitu innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf, ya, hari ini ya, hari ini kalian berada di atas al-bayyinah ya, sebuah petunjuk yang jelas ya dari Rabb kalian ya, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang, mencegah dari kemungkaran, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, walam yadhhar fikum sakratan, hari ini ya kalian berada di atas petunjuk yang kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad, dan belum muncul ya pada kalian as-sakratan. Apa itu? Dua hal yang membuat orang mabuk. Bab ini adalah membuat orang ya mabuk. As-sakratan, yang menguasai kalian. Dua hal yang bisa membuat mabuk. Yang pertama sakratul jahal ya, yang menguasai kebodohan, wa sakratu hubbil aish, dan mabuk mencintai kehidupan. Nah, ini subhanallah bahasa jelas ya. Sakratul jahal ya, mabuk yang kebodohan, dan mabuk mencintai kehidupan. Ini artinya di situ masih ada Rasulullah SAW, masih ada petunjuk. Tapi di akhir zaman ya berbeda.
ya berbeda. Wasatahawwaluna an dzalika fal mutamassik yawma idzin bil kitabi was sunnati lahu ajru 50, yang berpegang teguh di masa itu ya maka dengan kitab dan sunnah maka dia mendapatkan pahala 50. Qila minhum qala bal minkum, 50 dari golongan siapa? Apakah dari golongan mereka? Tidak, tetapi dari golongan kalian. Ini penyempurnaan daripada hadis yang sebelumnya. Ikhwafillah, mari kita lihat keterangan Syekh Shalih Fauzan dari hadis ini. Ibnu Wada itu siapa? Huwal Imamul Hafidh Muhaddits Al-Andalus Muhammad Ibnu Wallah Ibn Mazi' lahu kitab ismuhu, dia punya karya Al-Hawadits wal Bid'ah matbu', dan ini dicetak ya. Rawi Ibnu Wadah makna hadis Abi Tha'lab Al-Khushani ya, walakin min hadis Ibnu Umar, tapi dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa labzuhu inna min ba'dikum ayyaman, sesungguhnya datang setelah kalian hari-hari lisabir, yaitu orang-orang yang bersabar, fiha pada hari-hari tersebut, al-mutamassik bimithli ma antum alaihi al-yawm ajru 50 minkum. Ini dari jalur Abdullah ibn Umar. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ya, hadhil ayyam, hari-hari yang dikatakan ini, allati tashtaddu fiha ghurbatul Islam, sangat parah kondisinya ya, sangat parah keterasingan Islam. Wa qillatul ansar wal a'wan, sedikitnya orang-orang yang menolong dan sedikitnya orang-orang yang menjadi ya sahabat yang bisa menguatkan. Wa kasratul a'da'i wal mukhadzilina wal murjifin, di saat keterasingan itu orang-orang sedikit, sahabat-sahabat tidak ada, penolong-penolong tidak ada, dan disertai dengan banyaknya musuh-musuh Islam, banyaknya orang-orang yang menghinakan, orang-orang yang hanyut ke dalam kerusakan. Kama ta'lamun al-an, kata Shalih Fauzan, kama ta'lamun al-an, seperti mana kalian ketahui hari ini. Shalih Fauzan telah membawakan hadis ini dalam kondisi hari ini. Wallahu a'lam ya, Allah yang lebih tahu. Ya'ti zamanun asyaddu min hadha, akan ada satu masa yang lebih parah dari hari ini, kata Syekh Shalih Fauzan. Falladhi yathbutu ala dini, yang kokoh di atas agamanya, yang kuat di atas agamanya, wa yathbutu ala jihadihi wa da'watihi, dan dia kokoh di dalam berjihad ya, dan di dalam dakwahnya, fahadha yakunu qalqabid 'alal jamara ya, mereka seperti orang-orang yang memegang bara api. Wa min shiddati ma yalqa minan nas yahtaju ila sabrin syadid ya, saking parahnya, saking kondisi buruknya apa yang mereka temui dari orang, yang mereka dapatkan dari orang-orang, maka dia butuh kepada kesabaran yang sangat berat ya, butuh kesabaran yang sangat besar. Ikhwafillah, inna min ba'dikum ayyaman lis-sabr fiha al-mutamassik bimithli ma antum alaihi al-yawm law ajru 50 minkum. Ini sebab bimithli ma antum alaihi, kata Syekh Shalih Fauzan, maknanya yakni sahabat. Sahabat mereka orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan Islam. Apa kata Rasulullah maka dilakukan, apa yang dilarang oleh Nabi mereka tinggalkan. Alladhi yasbut 'ala ad-dini wa 'ala tariqatir rasul, orang-orang yang kokoh di atas agama, yang berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu yakunu minal firqatin najiyah, para sahabat Nabi yang mulia tergolong kepada al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Hadza ma'nahu, ini maksudnya. Jadi orang-orang yang berpegang teguh di akhir zaman, korelasinya bukan berpegang teguh asal-asalan, tetapi sebagaimana para sahabat yang berada di atas jalan Rasulullah SAW. Itu maknanya. Hadza ma'nahu. Li'annahu yasbiru hinama yatazalzal kathiru minan nas. Dia tetap bersabar di saat semua orang sudah mulai goyang. Hinama yanjarifu kathiru minan nas.
Di saat semua orang sudah mulai tergelincir, menyimpang dari kebanyakan orang, yasbirhu 'alal haq, dia bersabar di atas kebenaran. Jadi inilah gambaran dari Nabi kita SAW, orang yang tetap kokoh, sabar, berjuang, berdakwah, berjihad di masa-masa ghurbah seperti ini, maka dia seperti al-qabid al-jamarah. Wa yasbiru 'al mukhalafatin nas, dia bersabar atas banyaknya orang-orang yang menyelisih agama ini, orang-orang yang banyaknya yang melanggar, ya, tetapi dia tetap berada di atas al-haq. Walau man nas wa dhammahum, ya, bal yasbir 'ala ma yanaluhu minhu fi nafsihi. Orang-orang mencelah dia, orang-orang menghina dia, dikatakan ini dan itu, disampaikan gelar ini dan itu, sebutan ini dan itu, tetapi dia tetap bersabar, ya. Apa yang dia dapatkan dari mereka, dari celaan-celaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa fi jismi, dia tetap sabar dalam dirinya. Wa fi jismi, dalam badannya. Faqad yudrab wa qad yusjan, barangkali dia dipukuli, barangkali dia dipenjara. Wa qad yuqtal, bahkan mungkin dibunuh. Yasbir li'annahu 'ala ad-din, dia tetap sabar karena dia berada di atas agama. Famadama 'ala dini, ya, selama di atas agama, ikhwafillah, 'alal haqqi, di atas jalan kebenaran, fala yahummuhu ma yusibuhu fi hadhid dunya, maka tak perlu kita bersusah payah atau tak perlu kita berkeluh kesah, tak perlu kita bersedih banyak. Selama kita berada di atas al-haq, walaupun orang semuanya mencela kita, menghina kita, bahkan mengusir kita, bahkan membunuh kita, tetapi kita tetap di atas agama Allah. Tak perlu kita ambil pusing di dunia ini. Li'annahu lahzatun wa yantahi. Karena keberadaan kita di dunia hanya sebentar dan akan berakhir. Hari ini ya, kita mendengarkan bagaimana ungkapan, ya, para saudara-saudara kita di Palestina, ya, Masya Allah. Hari ini atau besok kami tetap akan mati. Kami ingin mati dalam jalan syahid fisabilillah, membela negara mereka, membela din, membela agama mereka, akidah mereka atas orang-orang al-Yahud, orang-orang Yahudi, ya, yang merampas tanah air mereka. Semoga kita, ya, selalu kita doakan mereka, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran pada saudara kita, dan Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di sana. Kena janji Allah Subhanahu wa taala dan berita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa fillah, thumma qala anba'ana Muhammad ibn Sa'id anba'ana Asad qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id ibn Abi al-Hasan yarfa'uhu qala faqala qultu li Sufyan, aku berkata kepada Sufyan ibn Uyainah anin Nabi SAW, apakah ini dari Nabi? Qala na'am, betul, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni hal hadha alladhi tarwihi warada 'anil Nabi, apakah yang engkau riwayatkan ini datang dari Nabi? Qala na'am, iya, ini dari Nabi SAW. Yakni laisa atharan an ghairin Nabi, ini bukan athar, ya, dari selain Nabi. Wa innama huwa marfu'ul Nabi, ini adalah marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Hadis ini, ya, perlu kita ulang-ulang, ya, perlu kita baca, perlu kita pahami, perlu kita pelajari bersama agar, ya, kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kondisinya sulit, walaupun kondisinya, ya, tantangan yang sangat berat, kita tetap berusaha bersabar di atas al-haq. Kita mencari al-haq, ya, nasiru ala manhajillahi wa ala tariqi Rasulullah SAW. Kita berusaha, kita tetap berusaha. Andaikan semua orang hari ini sudah melakukan riba, tidak ada jalan untuk selamat dari itu. Tapi kita tetap bertahan, tidak masuk kepada perangkap riba. Inilah al-haq yang harus kita pertahankan. Ya. Semua orang sudah melakukan perkara bid'ah, tidak ada satupun kecuali mereka terjerumus. Tapi kita tetap berada di atas al-haq, al-haq wal wahid.
yang benar tetap dia satu. Min indillahi tabaraka wa ta'ala wa min indi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-haq. Fillah, ini penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang makna as-sakratani, dua hal yang membuat orang mabuk, ya, dua hal yang memabukkan orang, ya, dua hal yang memabukkan orang, yaitu sakratul jahl wa sakratu hubbil haya. Insyaallah akan kita jelaskan nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya, yang sangat penyakit yang sangat berbahaya bagi diri seorang muslim, ya, kebodohan dan mencintai dunia. Wallahu taala alam. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, dan Allah berkahi hari-hari kita, dan Allah berkahi sisa dari umur kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pemegang bara